Kenapa orang bodoh merasa paling pintar? Sebuah renungan yang perlu kita dengar. Pernah nggak sih, kamu ketemu sama orang yang paling keras suaranya, paling banyak ngomong, paling ngotot, tapi kalau didengerin baik-baik, isinya hampa, kosong, muter di situ-situ aja. Tapi percaya dirinya, wah, langit ketujuh. Anehnya, bukan cuma sekali dua kali. Fenomena ini kayak udah jadi hal biasa. Di media sosial, sering kita lihat orang debat panjang lebar, merasa paling benar, paling paham segalanya, padahal kalau ditelusuri, ilmunya nggak nyampe. Tapi cara bicaranya, seolah dia dosen semua bidang. Di tempat kerja, kadang ada orang yang hobinya nyela, ngatur, ngasih pendapat di tiap rapat. Tapi giliran tanggung jawab, lempar sana-sini. Tapi anehnya, dia nggak merasa salah. Bahkan makin merasa paling kompeten. Di tongkrongan juga nggak jauh beda. Ada aja yang selalu punya komentar, opini, bahkan solusi untuk semua hal. Tapi giliran diajak diskusi lebih dalam, kosong. Gak mau dengar, gak mau belajar, apalagi ngaku salah. Dan di titik itu, kadang kita cuma bisa geleng-geleng kepala. Tapi, tunggu dulu. Apa mungkin? Kadang, kita juga pernah jadi orang itu? Orang yang terlalu pede, terlalu yakin, terlalu keras bersuara, padahal belum tentu benar. Pernah nggak? Kita ngomong sesuatu dengan penuh keyakinan, baru setelahnya sadar. Tadi tuh gue ngomong berdasarkan apa? Ya. Video ini bukan buat nyindir, bukan buat menuding, tapi buat ngajak kita semua berhenti sebentar, dan ngaca. Karena kadang, yang bikin kita terjebak, bukan karena kita gak tahu, tapi karena kita gak sadar kalau kita gak tahu. Aneh ya, dunia sekarang kayak kebalik. Yang ilmunya tipis, malah pede luar biasa. Sementara yang benar-benar tahu, justru lebih banyak diam, mikir, atau malah ragu ngomong. Ini bukan asumsi asal-asalan. Dalam psikologi, ada istilah yang namanya Dunning-Kruger Effect. Singkatnya, ini fenomena di mana orang dengan pengetahuan atau kemampuan rendah justru berlebihan dalam menilai dirinya sendiri. Mereka nggak sadar seberapa sedikit yang mereka tahu, karena, ya, memang segitu aja kemampuan mereka buat menilainya. Sementara orang yang kompeten, justru makin sadar betapa luasnya hal yang belum dia tahu. Dia nggak gampang klaim ini itu, karena makin dia belajar, makin dia sadar. Ternyata dunia ini lebih kompleks dari yang gue pikir. Gampangnya gini deh, bayangin dua gelas. Gelas kosong, bisa berbunyi keras saat diketuk. Tapi nggak ada isinya. Sementara gelas yang penuh, diam. Nggak perlu banyak bunyi, karena udah punya isi. Banyak orang di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri, pernah jadi gelas kosong yang ngotot bilang dirinya penuh. Dan itu bahaya. Karena dari luar kelihatannya meyakinkan, tapi dalamnya rapuh. Parahnya lagi, kalau orang lain ikut-ikutan percaya sama isi gelas kosong itu, maka lahirlah keputusan-keputusan yang salah, pengaruh yang keliru, dan kebodohan yang kelihatan seperti kebenaran. Ini bukan tentang menghina orang lain, tapi tentang memahami sebuah pola. Kita hidup di zaman di mana kepercayaan diri kadang lebih dipuja daripada kompetensi. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa tertipu, bukan cuma oleh orang lain, tapi juga oleh ego kita sendiri. Jadi, penting buat kita belajar lagi, bukan hanya tentang ilmu, tapi juga tentang kerendahan hati untuk bilang, gue belum tentu tahu segalanya. Dan itu nggak apa-apa. Jadi, kenapa sih fenomena ini bisa muncul? Kenapa orang yang nggak tahu apa-apa justru sering terdengar paling yakin, paling percaya diri, bahkan paling dominan? Ada beberapa hal yang mungkin jadi penyebabnya. Dan semuanya berakar dari dalam diri kita sendiri. 1. Kurangnya kesadaran diri. Pertama, karena kurangnya self-awareness. Banyak orang gak terbiasa mengoreksi diri. Gak terbiasa bilang, gue belum ngerti. Mereka tumbuh di lingkungan yang mengajarkan bahwa ngaku gak tahu itu aib. Padahal justru disitulah pintu pertama dari belajar. Ngaku kalau kita nggak tahu. Tanpa kesadaran itu, seseorang bisa hidup di dalam gelembung kebenaran versi dirinya sendiri. Dia merasa paling tahu,
Karena nggak pernah nanya atau dengar perspektif lain. 2. Overkompensasi dari rasa insecure. Kedua, ini bisa jadi bentuk kompensasi dari rasa tidak percaya diri yang dalam. Ironisnya, orang yang paling ribut merasa benar, kadang adalah orang yang paling takut dianggap bodoh. Jadi untuk nutupin rasa takut itu, mereka tampil seolah paling tahu. Bukan karena mereka benar-benar paham, tapi karena takut kalau orang lain tahu bahwa mereka nggak paham. Semacam topeng. Dan topeng itu makin tebal, makin sulit dilepas. 3. Dunia yang mengutamakan volume, bukan kedalaman. Ketiga, dan ini paling nyata, karena dunia sekarang lebih ngasih panggung ke yang paling kenceng, bukan yang paling dalam. Di media sosial, siapa yang paling cepat komentar, paling provokatif, paling viral, dia yang paling dilihat. Bukan yang paling bijak, paling mikir panjang, atau paling hati-hati. Akhirnya, banyak orang yang lebih fokus ke cara bicara, bukan isi pikirannya. Lebih banyak belajar gimana kelihatan pintar, bukan gimana jadi pintar beneran. Jadi jangan heran, kalau hari ini, kita lebih mudah mendengar suara yang keras, daripada pesan yang bijak. Karena algoritma zaman ini nggak nyaringin isi, tapi nyaringin noise. Dan di tengah semua itu, penting banget buat kita berhenti sejenak, dan mikir. Apa yang selama ini kita dengar benar-benar bernilai? Atau cuma keras? Jangan-jangan, selama ini kita lebih gampang percaya pada yang paling yakin, bukan yang paling paham. Dan lebih parahnya lagi, jangan-jangan, kita sendiri pernah jadi bagian dari itu. Lalu, apa dampaknya? Apa akibat dari membiarkan suara paling keras mendominasi? Meskipun belum tentu benar? 1. Keputusan jadi ngawur. Di lingkungan kerja, di organisasi, bahkan di keluarga. Kalau yang paling vokal adalah yang paling minim pemahaman, maka keputusan pun bisa ngawur. Ide-ide mentah jadi kebijakan. Saran tanpa dasar dianggap solusi. Dan akhirnya, banyak hal rusak bukan karena niat buruk, tapi karena ketidaktahuan yang terlalu percaya diri. Bayangin satu ruangan rapat. Ada satu orang sok tahu yang ngomong terus. Sementara 2-3 orang bijak di pojokan memilih diam. Karena tahu, debat di situ cuma buang energi. 2 orang baik dan bijak memilih diam. Ini salah satu dampak paling menyedihkan. Orang-orang yang seharusnya bicara, memilih diam. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu. Bicara di tempat yang salah, seringkali cuma berakhir sia-sia. Mereka lelah, bukan kalah, tapi sadar bahwa di tengah kebisingan, suara tenang seringkali tidak didengar. Dan akhirnya, kita kehilangan banyak perspektif yang seharusnya bisa menyelamatkan banyak hal. 3. Diskusi jadi ajang pamer ego. Kita juga melihat dampak ini di dunia yang lebih luas, terutama media sosial. Ruang diskusi berubah jadi arena pamer ego. Gak lagi tentang bertukar pikiran, tapi tentang siapa yang paling cepat menyerang, paling kuat memotong, paling jago, menang, dalam perdebatan yang sebenarnya kosong. Dan saat itu terjadi, kualitas percakapan menurun drastis. Kita berhenti mendengarkan untuk memahami, dan mulai mendengarkan hanya untuk membalas. Jadi ketika kita bertanya, kenapa makin hari dunia rasanya makin bising tapi makin dangkal? Mungkin jawabannya sederhana. Karena kita terlalu sering membiarkan suara yang keras mengalahkan isi yang dalam. Dan ingat satu hal. Kadang, orang yang paling banyak diam, bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka tahu, bicara di tempat yang salah, hanya akan jadi sia-sia. Dari tadi kita bicara soal fenomena orang yang merasa paling pintar, padahal belum tentu tahu. Kita bahas dampaknya, penyebabnya, bahkan realitas yang makin sering terjadi di sekitar kita. Tapi sekarang, saatnya kita berhenti sejenak, dan berkaca. Video ini bukan dibuat untuk menunjuk orang lain. Bukan untuk bilang, tuh kan, si Atu gitu banget. Tapi justru sebaliknya. Untuk tanya ke diri sendiri, apa aku pernah, atau sedang, jadi orang itu? Pernah nggak kita terlalu yakin, padahal baru tahu kulitnya? Pernah nggak kita berkomentar keras, padahal belum sepenuhnya paham konteksnya? Pernah nggak kita ngotot terlihat pintar,
padahal yang kita kejar cuma validasi, bukan kebenaran? Jujur aja, kita semua pernah. Karena jadi manusia, kadang kita kejebak di situ. Yang penting didengar dulu, daripada benar dulu. Tapi refleksi itu penting. Karena dari sanalah perubahan dimulai. Bijak bukan berarti diam. Satu hal yang juga perlu kita pahami. Bijak bukan berarti diam. Bukan berarti pasif. Bukan berarti nahan semua pendapat selamanya. Tapi bijak berarti tahu kapan bicara, bagaimana menyampaikan, dan kapan sebaiknya kita mendengarkan lebih dulu. Bijak berarti sadar bahwa pendapat kita bukan selalu kebenaran mutlak. Bahwa ada ruang untuk belajar, ada ruang untuk ragu, dan ada ruang untuk berkembang. Dan yang lebih penting lagi, bijak berarti punya cukup keberanian untuk bilang, "Aku belum tahu, tapi aku mau belajar." Jadi kalau hari ini kamu nonton video ini dan merasa, "Iya, gue pernah jadi gelas kosong yang ngerasa penuh." Atau, "Iya, gue pernah diam karena nggak mau debat sama yang keras kepala." Maka kamu nggak sendiri. Kita semua sedang belajar. Dan selama kita masih mau bercermin, masih ada harapan untuk tumbuh. Karena pada akhirnya, dunia nggak butuh lebih banyak orang yang sok tahu. Dunia butuh lebih banyak orang yang tahu batas dirinya, dan mau terus belajar. Ada satu kutipan yang sederhana tapi dalam. Semakin berilmu seseorang, semakin besar rasa takutnya akan ketidaktahuannya. Karena makin banyak kita tahu, makin sadar kita bahwa masih banyak yang belum kita pahami. Dan itu bukan kelemahan. Justru itu tanda kekuatan. Nggak apa-apa kok, kalau kita belum tahu segalanya. Nggak perlu sok tahu, nggak perlu pura-pura paham. Karena yang penting bukan siapa yang paling duluan ngomong, tapi siapa yang paling mau terus belajar. Kadang, belajar itu artinya diam, mendengar dulu, menyerap, merenung. Bukan karena kita nggak punya pendapat, tapi karena kita sadar. Ada waktunya bicara, ada waktunya mendengar. Di dunia yang semakin bising, di mana semua orang berlomba jadi yang paling keras. Yuk, kita coba jadi yang paling dalam. Karena mungkin, dunia nggak butuh lebih banyak kebisingan. Dunia butuh lebih banyak kedalaman. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini ngena, jangan lupa bagikan ke orang-orang yang kamu sayang. Bukan buat menuding, tapi buat saling mengingatkan. Karena kita semua sedang sama-sama belajar.